itu dia punya hak suara gitu ya. Kalau menurut pemegang saham direkturnya tidak benar menjalankan usahanya, nggak dikasih dividen beberapa tahun, maka mereka bisa rapat RUPS, rapat umum pemegang saham, untuk memberhentikan direkturnya gitu ya. Jadi hutang itu dia nggak punya suara. Klaim terhadap income dan aset, kalau perusahaan nggak bisa bayar hutang, nggak bisa bayar kupon, nggak bisa melunasi obligasinya, gitu ya, maka bisa menuntut ke dibawa ke pengadilan, dituntut untuk bangkrut gitu ya. Makanya kalau perusahaan dilikuidasi, maka yang harus dilunasi dulu adalah hutangnya gitu ya. Kalau hutangnya semua sudah lunas, maka sisanya baru dibagikan kepada pemegang saham gitu ya. Subordinated to debt. Jadi equity itu uangnya dibalikin kepada pemegang saham kalau hutangnya sudah dilunasi. Terus jatuh tempo, obligasi hutang itu punya jatuh tempo ya. Obligasi misalnya 10 tahun ya. Tapi kalau saham nggak ada jatuh temponya, kecuali kalau perusahaannya bangkrut baru dia jatuh tempo. Tapi kalau selama perusahaannya berdiri dia nggak ada jatuh tempo waktunya. Ya, jadi kalau kamu punya saham sebuah perusahaan dipegang terus sampai dia sampai puluhan tahun nggak masalah gitu ya, karena tidak ada waktu jatuh tempo. Tax treatment, kalau kalian punya deposito gitu dapat bunga ya, itu kena pajak. Kalau obligasi kita dapat kupon, itu juga kena pajak. Nah, untuk dividen dulu itu tidak kena pajak gitu ya, tapi beberapa tahun yang lalu pemerintah Indonesia itu mengenakan pajak atas pendapatan dividen gitu ya. Jadi ini kalau di Amerika mereka tidak kena pajak, tapi kalau di Indonesia kita kena pajak. Ya, ini tadi pemegang saham memiliki residual claim. Jadi klaim residu hasil akhir gitu ya. Jadi sisanya itu misalnya dia investnya 100 juta gitu, tapi yang ada sisanya adalah cuma 10 juta, ya udah itu dapatnya gitu ya. Terus klaim tidak dapat dibayarkan sebelum klaim terhadap kreditur dibayarkan. Jadi harus bayar hutang dulu baru kepada pemegang saham ya. Karena equity holder merupakan pihak terakhir yang menerima klaim, maka mereka mengharapkan tingkat pengembaliannya yang tinggi gitu. Ya, jadi harusnya tuh saya dapat returnnya tinggi. Sementara kalau perusahaannya dilikuidasi kan susah dapat yang tinggi gitu ya. Makanya kadang-kadang perusahaan itu justru pemegang sahamnya dulu tuh dibagiin ya, nanti yang punya hutangnya terakhir gitu. Makanya kadang-kadang kalau perusahaan dilikuidasi banyak yang melalui jalur hukum karena uangnya sudah diambil dulu sama pemegang saham gitu ya. Kemudian common stock, saham dari sebuah perusahaan dapat dimiliki secara private ya, dimiliki oleh individu, kemudian closely owned dimiliki oleh sekelompok investor, atau dimiliki oleh publik. Yang sudah go public itu namanya publicly owned, dimiliki oleh masyarakat ya. Kalau dia sudah go public berarti kebanyakan dimiliki oleh masyarakat. Cuma ada kalanya kalau orang itu kaya, dia bisa beli 50% gitu ya, 51%, sehingga suaranya bisa punya suara. Ya, untuk small corporation biasanya dimiliki secara private atau closely owned. Ya. Corporate besar biasanya publicly owned. Jadi yang ada di bursa efek itu adalah publicly owned.
Kemudian preemptive right ini juga saya sudah jelaskan minggu lalu, ya, perusahaan menerbitkan saham baru, ya, sehingga pemegang saham yang lama itu diberikan kesempatan untuk beli saham agar proporsi kepemilikan sahamnya itu tidak menurun, ya, namanya preemptive right. Karena kalau tidak nanti ada dilution of ownership. Tadinya punya 50% karena perusahaan menerbitkan saham baru, jadi proporsinya cuma 25%. Ya, kemudian ada istilah rights offering, ya, memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli saham baru. Kemudian ada istilah authorized, ada outstanding, ada treasury stock, ada issued shares. Ini saya minggu lalu juga. Authorized itu pada saat IPO, initial public offering, yang boleh diterbitkan itu 1 juta lembar. Tapi kan 1 juta lembar itu tidak dijual semuanya, ada sedikit-sedikit gitu ya. Misalnya 100 lembar dulu, 200 lembar dulu gitu. Itu namanya outstanding share. Ya, kemudian ada treasury stock, perusahaan sudah menjual 200 lembar nih, tapi dia beli kembali. Ya, perusahaan yang IPO nih beli kembali 50. Itu namanya treasury stock. Jumlah outstanding sama treasury stock adalah issued share, saham yang diterbitkan. Ya, preferred stock merupakan instrumen ekuitas, ya, kemudian membagikan dividen secara fix. Ini juga sudah saya jelaskan minggu lalu, disebut dengan hybrid preferred stock, memiliki karakteristik antara saham dan obligasi. Ada istilah public offering, IPO, ya, yaitu perusahaan menjual sahamnya ke publik. Jadi saham pertama kali dijual itu namanya IPO. Ya, kemudian ada istilah rights offering, ada istilah private placement. Ini nanti kalian baca, ya. Dibaca minggu depan. Ya, ini soal latihan minggu lalu. Stock valuation. Ini bukan. Minggu depan kemungkinan akan saya kasih quiz, ya, untuk multiple choice, ya, soal multiple choice. Saya mau pakai Google Form, saya mau coba gitu ya, Google Form dengan memberikan quiz multiple choice untuk topik yang ini saja, ya, untuk topik yang stock valuation. Ya, jadi coba dibaca PPT saya. Minggu depan kita akan quiz, ya, pakai Google Form. Ya, jadi soal-soalnya akan saya ambil dari sini. Oke, hari ini saya rasa cukup. Ya, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, Bu. Ibu, saya Cika Rizkika hadir, Bu. Siapa? Cika Rizkika, Bu.